Goa Rangrang adalah salah satu tempat wisata yang kamu bisa kunjungin di Pulau Bali. Lokasinya di Banjargit-Git, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Dari kota Gianyar, dengan perjalanan 3 km sudah sampai di lokasi. Ada sign besar di pinggir jalan untuk menandakan masuknya Goa Rangrang. Sesuai dengan namanya, daya tarik tempat ini ada dua, yaitu keindahan air terjun serta goa yang bernama Rangrang. Mengapa namanya Rangrang? Apakah artinya? Kata Bapak Nyoman, warga lokal di sana, konon cerita ini dimulai dari kegundahan hati sang raja dari kerajaan berdahulu. Karena rakyatnya di daerah Gianyar Selatan tidak bisa bercocok tanam karena tidak adanya sumber irigasi. Maka diperintahkanlah Kebo Iwe untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kebo Iwe diutus ke Bangli untuk mencuri aliran sungai untuk dialirkan ke daerah selatan. Namun, dengan kecerdikannya dan kesaktiannya, ia cukup hanya meminta secangkir air dari Bangli untuk dibawa pulang. Olehnya, dibuatlah sebuah goa untuk tempat air tersebut. Berkat kekuatan yang ia miliki, goa yang konon dibuat hanya dengan menggunakan tangannya dan berhasil dibuat dalam semalam. Ditaruhlah
air yang ia bawa tersebut di sana, dan jadilah aliran air yang deras menuju daerah selatan. Karena itulah sungai yang alirannya sampai ke daerah lebih ini dinamai Tukat Cangkir. Sejak itu, rakyat di daerah selatan bisa bercocok tanam karena sudah ada aliran air untuk irigasi. Untuk nama Rangreng, konon diberi nama tersebut karena warna di dalam goa yang beraneka warna, ada yang agak keputihan, ada yang lebih gelap, coklat, hitam, biru gelap, dan karena itu warga susah menyebutkan namanya, lalu disebutlah Rangreng. Saya sudah mendapati namanya begini, sudah dari zaman tetua saya, jelas Pak Nyoman. Sambil menerangkan bahwa belum ada penjelasan lebih lengkap lagi tentang nama Rangreng selain hal warna. Air terjun yang kini sedang ramai dikunjungi ini adalah aliran air dari goa tersebut yang melalui bebatuan berundak-undak sebelum mengalir menuju sungai, makanya namanya sama. Di mulut goa tersebut terdapat campuhan pertemuan dua aliran air yang juga merupakan hulu Tukat Cangkir. Airnya berasal dari sungai dari daerah Bangli dan Gianyar Utara. Bagi umat Hindu campuhan, ini adalah tempat yang disucikan, digunakan untuk tempat melukat, meruat atau membersihkan diri. Selain itu, campuhan ini juga digunakan untuk tempat ngayut, salah satu rangkaian upacara ngaben oleh warga desa. Pura Tirta Sodamala
adalah salah satu tempat melukat yang cukup terkenal terletak di Banjarsedit, Desa Bebalang, Kabupaten Bangli. Pura Tirta Sudamala terletak di bagian bawah, jadi harus menyusuri beberapa anak tangga untuk sampai ke sana. Pura Tirta Sudamala memiliki arti tirta, berarti air suci, dan Sudamala memiliki makna membersihkan dari kotoran atau mensucikan diri. Jadi, Pura Tirta Sudamala berarti air suci untuk membersihkan diri atau mensucikan diri. Pancuran air alami ini diyakini warga memiliki energi spiritual dari ide Sang Hyang Widiwasa sebagai tempat melukat atau membersihkan diri dan Mesudamala atau menyucikan diri. Air pancuran ini mengalir dari mata air alam di sekitar pohon bunut besar yang sudah berumur ratusan tahun. Selain sebagai tempat melukat, airnya juga dapat dikonsumsi untuk kebutuhan air minum oleh warga setempat. Di dalam prasasti termuat sejarah asal-usul berdirinya Pura Tirta Sudamala. Diceritakan, pura ini berdiri berawal dari kisah perjalanan Ida Penanda Hender atas permintaan Raja Bangli yang saat itu berkuasa. Ida Penanda Hender diminta untuk mencari 3 sumber mata air suci yang akan digunakan dalam upacara besar oleh pihak kerajaan. Beliau kemudian bersemedi untuk meminta petunjuk. Dalam meditasinya, beliau mendapatkan lokasi mata air yang diinginkannya. Beliau berjalan menyusuri hutan ke arah utara hingga akhirnya sampai di lokasi mata air suci, yaitu mata air Sudamala. Karena air ini diyakini suci, maka penglingsir atau tetua masyarakat setempat mesesangi atau membuat sebuah janji. Jika mata air Sudamala ini dapat mengusir hama di sawah mereka, maka tempat tersebut akan dibangun pelinggi atau tempat suci sebagai wujud terima kasih kepada warga. Dan hal itu pun terjadi berkat air dari mata air Sudamala ini berhasil mengusir hama di sawah warga. Maka sesuai janji, maka dibangunlah pura yang tidak jauh dari mata air yang dinamakan yakni Pura Tirta Sudamala. Pancuran Tirta Sudamala ini berada di tengah rimbunya pohon yang tumbuh secara alami yang jauh dari keramaian, sehingga memberikan nuansa spiritual dan tepat digunakan untuk tempat refleksi dan meditasi diri. Air murni yang keluar dari sela pohon bunut ini tidak pernah habis, walau di musim kering sekalipun. Di hari Banyu Pinaruh yang jatuh setiap 6 bulan sekali merupakan hari menyucikan diri dengan sarana air, di mana pancuran Tirta Sudamala ini didapati oleh para umat yang ingin melakukan pengelukatan. Pura Tirta Sudamala memiliki sejumlah pancuran dengan ukuran dan ketinggian berbeda, kurang lebih terdapat sekitar 11 pancuran. Dengan 9 pancuran, keberadaannya lebih tinggi dan 2 lainnya lebih rendah. Ini dinamakan
bermakna jumlah pancoran yang terdapat di Tirta Sudamala mencapai 9 pancoran yang mencirikan Dewata Nawasangga. 2 pancoran yang tingginya sekitar 2 meter yang diyakini sebagai panglukatan Widyadara-Widyadari yang biasanya diperuntukkan kepada orang yang baru selesai menjalani upacara mepandas atau potong gigi.